kita akan menjawab apa yang dipertanyakan Mbak Lulu, walaupun kita sendiri belum punya sumber-sumber yang pasti atau kita belum pernah menjawab pertanyaan apa yang dipertanyakan Mbak Lulu, bahwa apabila ada orang cacat, baik cacat mental atau cacat fisik, yang artinya bisa dikatakan tidak punya tangan, tidak punya kaki, ada lagi yang tunanetra, tunawicara, tunarunggu, atau bahkan ada orang yang sama sekali tidak pernah bergerak, artinya setelah dia lahir hingga mereka tua hanya di atas ranjang saja, karena mereka juga tidak bisa bergerak karena ada kelainan yang ada di dalam tubuhnya. Orang-orang yang cacat seperti itu, apakah pada saat mereka meninggal atau kita meninggal nanti ke alam rohnya atau ke alam arwahnya atau ke alam kuburnya atau di alam barzah atau di alam langgeng atau alam pengerantunan, bentuk-bentuk yang fisiknya kekurangan, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, di suatu zaman nanti apabila di alam akhir, apakah selalu wajahnya dia, tubuhnya dia, bentuknya dia akan berupa sama seperti di dunia? Kita bisa menjawab hanya sebatas prediksi atau perkiraan saja, bahwa kita tidak punya sumber yang pasti, karena pertanyaan ini bukan kapasitas kita yang harus kita jawab, karena ini menyangkut dengan berbagai lapisan kitab-kitab agama yang lain. Namun kita menjawab dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami, kita menjawab dengan ilmu-ilmu kaum leluhur yang pernah kita gapai dan pernah kita terima, bahwa kehidupan manusia apabila meninggal, mereka akan bertempat di alam pengerantunan, dan mereka atau orang-orang yang sudah berbadan roh atau arwah, mereka akan mendapatkan surga dan neraka atau alam pertimbangan apabila kita menerima atau menjalankan perbuatan yang buruk di alam dunia, maka kita akan mendapatkan siksaan dan nirmolo yang ada di alam akhir nanti. Dan apabila kita berjalan pada lurus, kita menjadi orang yang baik, maka kita akan dipujikan dan kita bisa masuk surga. Maka surga dan neraka merupakan pertimbangan keadilan yang hakiki, yang mana yang kuasa akan memberikan, yaitu ganjar kepada orang-orang yang menjalankan perbaikan atau ketakwaannya. Kemudian di tengah-tengah itu, apakah orang-orang yang memiliki cacat tunanetra, tunarungu atau tunafisik, mereka akan berwajah yang sama? Karena ada yang mengatakan bahwa apabila di alam nanti atau di alam pengerantunan atau di alam baka nanti, bahwa kehidupan kita tidak jauh berbeda. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di alam akhir zaman nanti atau alam kekal nanti masih ada bentuk rembulan dan bentuk bintang, dan masih ada cahaya matahari, termasuk ada matahari. Artinya bentuk-bentuk manusia itu akan berupa yang sama. Apabila di dunia ini mereka bertubuh kecil, maka di alam akhir juga tubuhnya kecil. Pokoknya sama seperti kita seperti kita berkaca di kaca rasa. Ya, apa yang kita dapatkan ini akan sama di alam akhir. Namun Tuhan akan memberikan kuasa-kuasa kesempurnaan di dalam kita nanti akan lolos sebagai hamba Tuhan yang suci atau di alam surga nanti. Barang siapa yang mereka disurgakan oleh Sang Pencipta alam, atau barang siapa yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka permintaan hambanya akan dipenuhi. Misalkan ada orang yang punya fisik yang cacat, misalnya tidak punya kaki, apabila mereka yang tidak memiliki kesempurnaan fisik atau dapat dikatakan cacat tangan, kaki, dan sebagainya, maka apabila mereka dimuliakan Tuhan dan dimasukkan surganya Tuhan, maka hamba tersebut atau manusia tersebut atau arwah tersebut maka diberikan permohonan, diberikan permintaan, dan akhirnya Sang Maha Kuasa akan mengabulkan. Misalkan mereka yang memiliki badan yang ciri, badannya cacat, mereka memohon pada Tuhannya agar mereka diberikan fisik yang jangkep atau fisik yang komplit atau fisik yang sempurna, karena mereka telah menjalankan kebaikan, menjalankan ketakwaan yang sangat hebat sekali, menjalankan ketakwaan yang benar-benar suci dan lurus. Maka Tuhan akan memberikan kemurahan, dan orang yang cacat fisik itu akan diberikan sesuatu yang sesuai dengan permintaannya. Jika mereka minta agar fisiknya sempurna, maka Tuhan akan memberikan bentuk-bentuk fisik yang sempurna. Tuhan tidak akan kesulitan merubah bentuk-bentuk manusia. Kita tahu bahwa kita dulu sebelum kita berada di muka bumi ini, kita hanya merupakan bentuk-bentuk dengan cairan seorang ibu dan cairan seorang bapak, yang mana akan menjadi embrio dan menjadi kita seperti ini. Sehingga apabila Tuhan akan membentuk tubuh manusia, maka Tuhan tidak akan kesulitan. Sehingga tidak mustahil apabila ada orang yang mati cacat atau pada saat mereka meninggal, tubuhnya cacat, kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, dan ditambah tunanetra, maka
Maka apabila mereka menjalankan ketakwaan yang tulus, menjalankan ketakwaan yang hakiki, ketakwaan yang andal, maka apabila mereka di alam akhir nanti mereka akan lolos disurgakan oleh Tuhan, disurgakan oleh Allah, maka mereka itu akan diberikan sebuah permintaan. Apabila mereka misalkan mereka meminta agar fisiknya dinormalkan, fisiknya disempurnakan, maka Tuhan kun fayakun, tidak sulit, maka orang yang cacat itu akan diberikan tubuh yang lengkap, anatomi yang komplit, dan kesempurnaan tubuh yang baik. Sehingga dari pertanyaan baru, apakah apabila ada orang cacat itu mereka meninggal, mereka menjadikan arwah dan melintasi mereka di alam dua bilik, surga dan neraka, dan mereka misalkan di alam surga, apakah mereka tubuhnya akan cacat sepanjang masa atau selama-lamanya, apakah mereka ada perubahan atau mereka akan diberikan kesempurnaan oleh Tuhan, diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kami juga akan memprediksi bahwa bisa juga atau bisa dimungkinkan karena atas kuasa-kuasa Tuhan yang tiada batas, karena kekuasaan Tuhan yang sangat hebat sekali, maka apabila ada hambanya yang disayangi oleh Sang Pencipta alam, mereka minta apapun akan diberikan. Sehingga apabila mereka sudah melintasi alam surganya dan mereka dimuliakan oleh Tuhan Sang Pencipta alam, maka permohonan hambanya, permohonan mereka akan dikabulkan. Misalkan mereka ingin sekali tubuhnya bisa dikompliti atau anatominya tubuhnya ingin lengkap, ingin sempurna, maka akan disempurnakan yang kuasa. Sehingga disinilah letak bahwa kemurahan Tuhan, kemurahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rahman dan Rahim. Apabila kita benar-benar sungguh bertakwa pada Tuhan, maka Tuhan akan menyayangi kita. Sehingga disini letaknya bahwa apabila kita sungguh-sungguh berbakti pada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, maka Tuhan Sang Pencipta alam akan memberikan berlimpah-limpah ganjaran yang kita terima. Sehingga tidak mungkin permohonan kita apabila kita tulus, apabila kita sudah berbakti akan ditolak oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan segala permintaan kita apabila kita benar-benar tulus dan benar berbakti dan kita fokus menghamba kepada Tuhan, kita blend pada Tuhan. Sehingga di sini pertanyaan lalu bahwa apakah ada seseorang yang misalkan cacat kaki, cacat tangan, mereka hanya punya yaitu perut, leher, dan kepala. Apabila mereka meninggal dan mereka adalah orang-orang penghamba Tuhan, mereka adalah orang yang benar-benar takwanya bagus, sempurna, apakah mereka selalu di dalam alam akhirat atau alam baka atau alam pengeratunan tetap wajahnya cacat, tetap tidak punya kaki, tidak punya tangan? Apakah bisa dimungkinkan bahwa orang yang cacat, tidak punya tangan dan kaki akan diberi kesempurnaan oleh Sang Pencipta? Maka semua tergantung kepada kuasa-kuasa Tuhan, yang mana manusia hanya bisa memohon. Namun apabila mereka yang cacat, yang berbentuk roh, pada saat di dunia mereka menjalankan perbuatan yang baik, mereka beramal yang baik, mereka menjalankan ketakwaan yang baik, maka akan dipertimbangkan oleh Tuhan, dan mereka digolongkan orang-orang yang terpuji, dan mereka bisa disurgakan oleh Allah. Dan akhirnya mereka apabila memohon agar mereka diberikan kecangkepan, kesempurnaan dalam tubuhnya, maka mereka akan diijabah atau dikabulkan. Di dalam kuasa Tuhan tidak dapat kita prediksi, karena Tuhan punya kekuasaan yang tidak dapat yaitu dihalang-halangi, sehingga manusia hanya bisa bertekuk lutut, manusia hanya pasrah dan sumara, sehingga manusia hanya bersumi kepada sang kuasa. Ya, kuasa-kuasa Tuhan, kuasa-kuasa Allah ya ada batas. Kita hanya menurut apa yang dimaksud oleh Tuhan, apa yang dikarepkan oleh Tuhan. Apabila Tuhan menghendaki sesuatu, maka tiada yang bisa melarang. Maka disinilah letaknya kuasa Tuhan. Tuhan kalau menghendaki kun fayakun, apapun yang terjadi harus terjadi. Hingga dimungkinkan apabila ada makhluk-makhluk yang memohon kepada Tuhan, apabila benar-benar mereka meminta dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan yaitu ijabah kepada hambanya. Demikian teman-teman, apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena namanya manusia pasti punya kekurangan dan punya kegelapan. Kita menjawab apabila ada kesalahan, kita sangat terbatas sekali dengan pengalaman kita. Maka apabila ada kesalahan jawaban kami sesuai dengan pertanyaan lalu, kita juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Di samping itu, apabila pertanyaan kami atau jawaban kami tidak sesuai dengan apa yang diangan-angankan teman-teman, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman, maka kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.